Nah, lanjut di esai nomor 4. Nah, nomor 4 ini dibilang, pada tahun 2020 terdapat 1.100 mahasiswa yang diterima pada Politeknik Asyap. Dengan komposisi 67% adalah mahasiswa perempuan. Menurut data penerimaan mahasiswa baru, terdapat 35% mahasiswa berasal dari daerah Jawa Bali, 25% dari Sumatera, 20% dari Kalimantan, dan sisanya dari Sulawesi dan Wilayah Timur. Diketahui, 275 mahasiswa perempuan berasal dari Jawa Bali dan 150 mahasiswa perempuan berasal dari Sumatera. Mahasiswa laki-laki yang berasal dari Kalimantan ada sejumlah 70 orang. Nah, dari data ini, kita disuruh untuk mensusun tabel distribusi frekuensi jumlah mahasiswa baru menurut pulau asal dan jenis kelaminnya. Yang kedua, jika dipilih masing-masing satu mahasiswa laki-laki dan satu mahasiswa perempuan sebagai perwakilan untuk maju ke depan dalam upacara penerimaan, berapa peluang seorang mahasiswa laki-laki dan seorang mahasiswa perempuan tersebut berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera? Yang terakhir, apakah kejadian pada poin C, mungkin yang B ya, dapat dikatakan terjadi secara kebetulan? Jelaskan. Nah, yang pertama kita susun tabel distribusi frekuensi. Nah, dan kita udah masukin ya. Kalau 67% itu perempuan, 33% laki-laki dapat dari 1-7%. Terus 30% itu Jawa Bali, 25% Sumatera, 20% Kalimantan, sisanya Sulawesi dan Wilayah Timur. Nah, disebutkan kalau 275 perempuan itu dari Jawa Bali, 150 perempuan itu Sumatera, dan 70 laki-laki Kalimantan. Terus kita masukin ke distribusi frekuensinya. Kita lihat kalau laki-laki dari kan udah masukin ya. Kalau dari Kalimantan itu ada 70 laki-laki. Nah, kita tahunya baru yang Kalimantan. Terus perempuan itu 275, Sumatera 150 dan sisanya sebagaimana yang tersebut. Nah, kita cari dulu nih total masing-masing, ya kan? Kalau kita lihat dari Jawa Bali ini kan tidak ada 35% dari 1.100. Terus Sumatera dan sebagainya. Ini untuk mencari sisanya. Nah, karena sebelum diketahui 275, kita cari dulu total dapat 385, tinggal laki-lakinya dapat segini. Terus ini juga kalau yang Sumatera juga 125, kita nyari dari 275 dikurang 150. Dan sebagaimana semestinya. Nah, karena Sulawesi dan wilayah timur tidak disebutkan perempuan dan laki-lakinya, tapi kan kita udah tahu nih, Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan, tinggal kita kurang-kurangin aja sisanya. Dapat berapa, dan dapat kalau total ini sama. Kalau total dari laki-laki itu 33% dan total dari perempuan itu 67%. Terus kita ke B. Jika dipilih masing-masing, nah ini jawabannya. Nah, jika dipilih masing-masing satu mahasiswa laki-laki dan satu mahasiswa perempuan. Nah, notasinya ini laki-laki mahasiswa, W itu mahasiswi, S itu Sumatera, dan K itu Kalimantan. Nah, kita mencari nih probability dari S given L, yaitu kita mencari dari dapat kalau 132 itu dari 125 dibagi dengan 363. Dari dapat ini dari kan Sumatera ya. Sumatera kita dapat dari total jumlahnya laki-laki, jumlah total laki-laki. Berarti S given L itu sama dengan 0,344. Sama halnya seperti perempuan. Yang rumus perempuan ini sama kayak tadi yang laki-laki. Sumatera dibagi dengan jumlah total perempuan. Kalimantan pun sama juga. Dibagi dengan jumlah totalnya dan wanita juga. K given W. Nah, terus kita pengen tahu nih masing-masing satu mahasiswa dan satu mahasiswa perempuan. Ini kita cari PK given L, NK given W. Dapat dari K PK given L dikali PK given W. Itu dapat hasilnya 0,19 dikali 0,203. Dan juga bawahnya dapat 0,07009 dari PS given L dikali S given W. Nah, kalau kita lihat kan ini ada notasi dari dan ya. Terus
dan juga gitu. Nah, kita lihat nih kan ya. Karena kenapa nih kan dikaliin, kenapa dia ditambahin gitu kan. Di sini kalau yang P K given L dan K given W, U S given L and S given W ini ditambahin. Nah, kalau kita lihat di sini berapa peluang seorang mahasiswa laki-laki dan seorang mahasiswa perempuan tersebut berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera. Kalau kita lihat di sini notasinya ini dia multiplication, sedangkan atau itu kan addition, ya kan? Kalau dan kita dikalikan, kalau atau kita tambahkan. Jadi kalau kita pakai rumus ini, kita harus kali ini dari probabilitas dari K given L dan K given W. Sedangkan untuk mencari probabilitas seorang mahasiswa perempuan tersebut, uh, peluang seorang mahasiswa dan seorang mahasiswa perempuan, laki-laki dan perempuan, berasal dari Kalimantan atau dari Sumatera, kita harus ditambahin probability-nya. Jadi dapat 0,10903. Jadi kita lihat notasinya nih ya. Apakah dia addition atau multiplication? Nah, terus dibilang di sini masih dikatakan mungkin terjadi secara kebetulan karena masih di atas 0,05% atau kita bilang 5%. Terus soal ke-5. Min dari nilai belanja pelanggan dari pusat supermarket Hore adalah 332.500. Dengan simpangan baku 75.000, distribusi dari nilai belanja pelanggan di supermarket tersebut diasumsikan menggunakan distribusi normal. Untuk sampel 50 pelanggan, jawablah pertanyaan berikut. Berapa peluang rata-rata nilai belanja sampel paling sedikit 375.000? Yang B, berapa peluang rata-rata nilai belanja sampel lebih besar dari 337.500 namun lebih kecil dari 375.000? Dan C, berapa batas atas nilai belanja agar peluang 90% sampel terjadi? Nah, kita tahu kalau dari soal mu-nya ini itu 352.500, sedangkan rho-nya itu 75.000. Terus kita pengen cari sampel 50 sampel 50 pelanggan, berarti N-nya itu 50. Nah, kita mengkonvert standar deviasi populasi ke standar deviasi untuk z-square kan ya. Mu x bar sama dengan mu dibagi akar n. Berarti kan 75.000 dibagi akar 50. Dapat hasilnya 106. Ini punya SKR. Kita dapat SKRT dulu. Kita SKRT kan rumus untuk Excel, untuk akar itu SKRT dari 50. Lalu baru ini 75.000 dibagi sama akar 50. Hasilnya berapa nih? 106.006,6072. Nah, dari rumus tadi dari kita masukin ya. Mu-nya itu 352.500, sigma per akar n itu 106 dan n-nya itu 50. Nah, yang ini kita mencari kalau x-nya itu paling sedikit, berarti kan lebih dari sama dengan 375.000, ya kan? Berarti dia itu 375.000, z-nya kita dapat kita standardize dulu. Standardize-nya itu untuk mencari standar deviasi kan ya. X-nya itu dia dapat dari X bar atau 375.000, terus min-nya itu dia pakai mu, yang mu ini 352.500 dan standar deviasinya dia 106,06. Sehingga dapat Z-nya itu 2,12130304. Lalu probabilitas dari X lebih besar sama dengan 375.000 itu, nah karena dia positif dan lebih besar, kita 1 minus norm.dis. Nah hasilnya 0,016 gitu. Atau kita pakai rumus manual kan ya. Kita pakai rumus manual, Z itu
X min mu dibagi dibagi rho. Z-nya kita dapat 375.000 dibagi 352.500 dibagi rho-nya itu 106,06. Nah, dapat itu 22.500 dibagi 106,06,602. Dapat Z-nya itu 2,12. Lalu kita pakai rumus nah kalau kita pakai table Z itu dapat peluangnya itu 0,9830. Nah, tapi karena dia paling sedikit, dan dia positif Z-nya, kita kurangin dulu nih sama 1 minus 0,9830 dan hasilnya itu 0,17. Seperti yang tertera di gambar ini, kalau bagian 0,9830 itu di bagian kiri, sedangkan kita mencarinya di bagian kanan. Berarti kita harus cari dulu nih 1 minus 0,9830 dengan hasilnya sama dengan 0,017. Terus yang B, berapa peluang rata-rata nilai belanja sampel lebih besar? Jadi antara 3.500 dan 375.000. Kita cari ini ya. PX kurang dari 3.500 dan ininya 3.500. Nah, ini salah nih notasinya. Ini aturan lebih besar ya. Nah, tinggal kita pakai nom.dis aja. Kita pakai nom.dis. X-nya itu kita pakai yang 3.500. Min-nya rata-ratanya pakai mu, standar deviasinya pakai yang 106,06 dan pakai true. Dapat hasilnya segini. Terus yang B-nya juga yang 3.500 juga begitu. Nah, tapi ini kayaknya udah benar juga kurang dari. Nah, kenapa di sini kan bilang probability X kurang dari? Kenapa kan soalnya kan ini lebih besar ya. Tapi kenapa kita nyari yang kurang dari? Kenapa nggak lebih dari? Karena kan nanti kita cari nilai probabilitas di antaranya kan. Nah, karena kita mencari probabilitas di antaranya, kita harus kurangin probabilitas dari 3.500 yang ini sama probabilitas dari 3.500. Jadi kita kurangin nih. Nah, kita kurangin 0,98 dikurang 0,078. Hasilnya itu 0,9044. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Kalau pakai terus manual, itu dapat hasilnya kayak begini. Dengan rumusnya sama, X min mu dibagi rho. Hasilnya kayak gini juga. Kita nyari satu-satu gitu kan. 3.500 sama 3.75000. Z-nya yang pertama itu dapat minus 141 dan yang kedua dapat 2,12 dengan peluangnya masing-masing 0,0793 dan 0,9830. Nah, kalau kita lihat di sini, ya kan? Kalau kita lihat, kan ada sedikit perbedaan sama pakai rumus Excel kan ya. Kalau Excel ini dapatnya 0,786, kalau yang manual kita dapat 0,0793. Nah, kalau yang keduanya ini sama nih, 0,9830. Ini juga 0,9830. Nah, sebenarnya nggak apa-apa, beda juga gitu kan. Kalau manual sama Excel emang ada sedikit perbedaan, ada juga yang sama. Jadi nggak apa-apa. Yang penting langkah-langkahnya itu benar. Terus di sini kita mencari kan tengah-tengah antara 1,41 sama 2,12 dari Z-nya. Berarti kita harus kurangin yang 0,0793 ini. Ya kan? Biar kita cuma ngarsir di bagian hijau ini doang. Yang berarti 0,9830 dikurang 0,0793 itu 0,9037. Nah, walaupun ada sedikit yang perbedaan, tapi seharusnya nggak apa-apa sama. Kita tinggal ditulis di kertas LJU-nya ini kalau menggunakan rumus Excel, kalau menggunakan rumus manual gitu. Terus yang C. Berapa batas atas nilai belanja agar peluang 90% terjadi?
Nah, kalau kita lihat ini kita mencari batas atas nilai belanja agar peluang 90% sampel terjadi. Sebenarnya rumusnya juga cukup mudah. Kalau kita manual, kita carikan ya 0,09 itu berada di tabel keberapa. Nah, ini mencari Z-score jika peluang itu 0,9000. Nah, Z-nya itu sama dengan 1,28, ya kan? Nah, 1,28 berarti tinggal kita masukin rumus manualnya X min mu dibagi rho. Nah, karena X-nya kita nggak tahu, kita cari nih Z-nya 1,28 sama dengan X min 352.500 dibagi rho-nya dengan hasilnya seperti ini dan dapat X-nya 366.076,4502. Nah, jadi nilai belanja minimalnya 366.076.076,45 agar 90% peluang terjadi. Atau kita pakai rumus Excel juga. Kita pakai rumusnya dia itu nom.s.inv. Nah, kita masukin probability-nya itu yang 90%. Dapat itu hasilnya 1,28155. Nah, sama aja kan ya. Nah, kita cari X-nya. X-nya kita dapat dari pakai rumus nom.inv. Probability-nya itu 90%. Terus min-nya kita dapat dari mu dan standar deviasinya itu kita pakai yang sigma per akar n dan hasilnya itu 366.092.091. Apa sama? Mungkin nah ada perbedaan juga sedikit di hasilnya ya. Tapi seharusnya nggak dipermasalahin sama dosen karena kita pakai catatan gitu. Untuk di catatannya menggunakan rumus Excel ataupun menggunakan rumus manual.